Ya, kamu. What do you think about the Indonesian team performance today? For me, not bad. Very good team. Because I know Indonesia team very special. Because you can see how the way they call in the final game. They have very good coach, and you see the player play very disciplined, make many trouble for our team. For me, very good. So, menurut saya walaupun Indonesia gagal menjadi juara, tapi Indonesia juara di hati kita semua. Karena terlihat jelas para pemain bermain all out. Mereka tidak takut untuk meladeni permainan brutal dari Vietnam. Saya tidak ingin mengatakan keras atau kasar, tapi brutal permainan dari Vietnam. Karena para pemain mereka banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya ke para pemain Indonesia. Ya teman-teman, kalau nonton pertandingan semalam juga bisa melihatlah betapa brutalnya para pemain dari Vietnam. Saya ulangi terus kata brutal. Kasih support dan doa kepada tim nasional yang luar biasa bisa masuk final. Apalagi saya dapat kabar hari ini pemainnya hanya 16. Ya bisa main, tapi ya itulah Indonesia. Dengan segala kekurangan kita fight. Dulu pakai bambu runcing aja bisa, apalagi ini. Kita cobalah. Mohon doa, mohon doa ya, kita hasilnya apapun yang terbaik. Dan kita sudah bisa melaju ke babak final, walaupun memang hasilnya tentunya sangat mengecewakan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak jadi juara, itu saja. Namun kalau melihat dari perjuangan, ini perlu untuk diberikan acungan jempol. Sayang memang kita kalah dalam adu penalti, ini faktor keberuntungan yang ada, tapi dalam permainan di lapangan kita menunjukkan semangat juang yang tinggi, tampil gagah semua pemain 120 menit dilewati melawan Vietnam. Ya tidak mudah memang, karena kita tahu bersama Vietnam adalah juara bertahan dan mereka menggebuk habis Malaysia, tim yang mengalahkan kita 2-1 di fase grup B, dan Malaysia tak berdaya sama sekali, kalah dengan 4-1 dari Vietnam. Bahkan di babak pertama Malaysia sudah ketinggalan dengan 3-0, namun kita itu bermain sangat baik, ada beberapa momen, beberapa peluang. Pelatih Timnas U23 Vietnam, Hoang Anh Tuan, mengirimkan pujian kepada Timnas U23 Indonesia. Laporan langsung wartawan bolasport.com, Bagas Reza Murti, di Rayong, Thailand. Seperti diketahui, tim berjulukan The Golden Star menjadi juara di Piala AFF U23 2023 setelah mengalahkan Indonesia lewat adu penalti di final. Hernando Ari yang bertugas sebagai eksekutor gagal melaksanakan tugasnya dan akhirnya membuat Garuda Muda gagal meraih juara. Namun, melihat performa selama turnamen, skuad yang dibawa oleh Shin Tae-yong mendapatkan apresiasi tinggi. Hoang Anh Tuan menjelaskan Timnas U23 Indonesia tampil cukup baik di turnamen ini. Apalagi, Garuda Muda lolos setelah mengalahkan Thailand di babak semifinal. Selain itu, krisis pemain membuat Shin Tae-yong harus memutar otak dalam meracik komposisi tim. Untuk saya mereka tidak buruk, mereka tim yang bagus, karena Anda bisa lihat bagaimana mereka datang ke final, kata Hoang Anh Tuan kepada bolasport.com. Faktor Shin Tae-yong di tim juga berperan penting. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut mampu memaksimalkan pemain yang dia bawa ke turnamen ini. Di partai final, Garuda Muda tampil cukup tangguh sehingga menyulitkan Vietnam. Mereka punya pelatih yang bagus dan pemainnya tampil disiplin. Banyak membuat kesulitan untuk tim kami. Untuk saya mereka adalah tim yang bagus. Tambahnya, berbicara tentang hasil pertandingan yang ditentukan lewat adu penalti, Hoang menilai hanya pihak yang beruntung bisa menang. Kedua tim memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi juara. Selain itu, banyak faktor yang sangat berpengaruh saat terjadi adu penalti. Ketika kita lihat aturan, laga final, tambahan waktu lalu adu penalti, ketika dua tim ada di babak adu penalti, saya pikir 50-50. Siapa beruntung? Karena pemain lelah, psikologis, dan banyak faktor. Pada laga final turnamen AFF Cup U23 2023, Timnas Indonesia U23 harus rela takluk melalui drama adu penalti dari Timnas Vietnam U23. Laga yang digelar pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, di Stadion Rayong Provincial,
Thailand ini berlangsung cukup ketat dan tempo tinggi dari kedua tim. Bahkan, laga ini harus berlanjut hingga babak adu penalti setelah kedua kesebelasan harus bermain hingga 120 menit. Baik timnas Indonesia maupun Vietnam, sejatinya saling melakukan jual beli serangan di waktu normal pertandingan. Bahkan, Vietnam mendapatkan peluang emas melalui titik putih di menit ke-34. Namun, kiper timnas Indonesia U23, Hernando Aris Sutaryadi sukses menghalau tendangan penalti Vietnam. Hingga babak pertama usai, skor kacamata 0-0 tetap bertahan bagi kedua tim. Di babak kedua, Indonesia beberapa kali berpeluang menciptakan gol. Salah satunya dari Arhan Fikri. Vietnam pun juga tidak kalah mengancam lini pertahanan timnas Indonesia yang dikawal oleh duet bek Alfreandra Dewangga dan Muhammad Ferrari. Bahkan, beberapa kali kiper timnas Indonesia U23, Hernando Ari harus jatuh bangun mengamankan gawangnya. Skor sama kuat 0-0 kembali harus diraih oleh kedua tim dan pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, timnas Indonesia U23 beberapa kali memperoleh peluang emas. Namun, Dewi Fortuna kurang berpihak ke kubu timnas Indonesia. Beberapa kali tendangan para pemain Indonesia mengenai tiang gawang ataupun dimentahkan oleh pemain Vietnam. Setelah 2 kali 15 menit bermain di babak extra time, pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak inilah keberuntungan kembali kurang berpihak kepada Indonesia. Hernando Ari yang ditunjuk menjadi penendang ke-6 gagal melaksanakan tugasnya dan pada akhirnya timnas Indonesia harus merelakan gelar juara AFF Cup U23 2023 diraih oleh timnas Vietnam setelah kalah dengan skor 6-5 melalui drama adu penalti. Hasil kekalahan ini membuat timnas Indonesia U23 gagal mengulang memori manis saat menjuarai turnamen ini di tahun 2019 silam. Terlepas dari hasil gagalnya timnas Indonesia U23 meraih gelar AFF Cup U23, timnas Indonesia sukses mematahkan banyak prediksi yang menganggap bahwa skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong akan melenggang lebih jauh dari fase semifinal. Bahkan, tidak jarang pula yang memprediksi bahwa Indonesia akan terhenti di babak grup usai kalah dari Malaysia di laga pembuka grup B. Namun, timnas Indonesia U23 berhasil menjawab keraguan banyak orang dengan membuktikan bahwa mereka mampu mencapai partai final dan menjadi runner-up di edisi kali ini. Perjuangan timnas Indonesia U23 dalam edisi AFF Cup U23 kali ini memang patut diapresiasi. Pasalnya, persiapan yang hanya beberapa hari ditambah tidak menurunkan skuad utama dan banyaknya pemain yang cedera membuat banyak pihak meragukan timnas Indonesian U23 akan melangkah hingga partai final. Melansir dari situs psi.org, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perjuangan timnas Indonesia U23 di ajang AFF Cup U23 kali ini. Pihak federasi memang sejak awal tidak menargetkan apapun bagi skuad timnas U23 di ajang AFF Cup U23 edisi 2023 ini. PSSI sendiri menargetkan timnas Indonesia U23 untuk lolos kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar bulan September nanti.